Pelatih timnas Cina ungkap ketakutannya karena atmosfer GBK Jakarta di laga nanti. Ditambah skema yang disusun Alex Pastor yang mengerikan. Sempat cedera, kini Cavendish pulih kembali dan mencetak gol. Jelas kabar gembira untuk timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Reason Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Nah, Alex Pastor sendiri sebagai otak utama dari taktik pastinya juga memahami jika meskipun udah berusia 35 tahun, Vano masih punya faktor X yang bisa ditawarkan di dalam sistemnya. Itulah kenapa besar kemungkinan Alex Pastor akan memberikan tugas khusus yang sesuai dengan kapasitas Vano di dalam skema permainannya. Sementara itu, di Cina, Branko Ivankovic benar-benar merasa waspada karena timnas Indonesia yang sekarang dianggap akan jauh berbeda dari yang Cina hadapi ketika di Qingdao. Terlebih, jika ia berkaca dari reaksi punggawa Bahrain hingga Arab Saudi. Atmosfer di GBK benar-benar sangat intimidatif. Selain itu, kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah, secara tersirat juga mengakui kalau aura tim Garuda ketika main di kandang benar-benar jadi berbeda. Menjelang TC yang akan bergulir beberapa hari lagi, masing-masing pemain udah bersiap atau bahkan udah ada yang nyampe di Bali. Seperti oleh Rumeni yang dalam unggahan Instastory-nya mengupdate jika ia udah tiba di Bali dan bersiap melakukan TC. Jelas harapannya mungkin dari yang telat karena masih ada match di klubnya. Tapi semua pemain yang benar-benar udah free bisa hadir sesuai waktu yang ditentukan. Karena biar gimana pun, sebab jika gagal meraih 3 poin, maka peluang untuk setidaknya ke round 4 bakal tipis pol. Hal itu lantaran di laga terakhir, selain harus haiteng-haitengen sama tim lain, kita juga harus melawan Jepang di kandang mereka. Ya emang sih, Haji Memoriyasu katanya mau nurunin para pemain muda. Tapi ingat, Jepang tetaplah Jepang yang punya standar tinggi. Jadi kembali lagi, pertaruhannya ya di laga versus China, kan gitu. Nah, peluang buat dapat 3 poin atas tim sejuta panda itu sangat realistik. Kenapa begitu? Bukannya Mimin meremehkan, tapi melihat dari komposisi skuad serta keuntungan main di kandang, harusnya kita bisa memanfaatkannya. Memang Marcelino, Rognar, dan Martin Vaz nggak bisa main, namun kekosongan itu masih bisa kok diisi oleh pemain yang secara kualitas masih oke lah. Buat kiper, kita ada Emil Audeiro yang kalau menurut Mimin secara kualitas individu ya 11-12 lah, alias nggak beda jauh. Kemudian di posisi Rognar, kita masih punya Sayuri bersaudara, Eliano Renders, hingga Iji Maulana Fikri yang bisa main sebagai winger. Nah, untuk posisi Marcelino, itulah kenapa Stefano Lillipali dipanggil kembali. Yep, meskipun udah berusia 35 tahun, tapi biar gimana pun, soal visi dan intuisi permainan itu akan melekat selamanya. Dan tak bisa dipungkiri, Vano adalah pemain yang lebih menggunakan otak ketimbang otot, sehingga wajar jika performanya terbilang konsisten. Yep, sejenak coba kita bayangkan dulu, gimana perasaan Vano yang udah 2 tahun lebih tidak memperkuat timnas, akhirnya bisa dipanggil kembali. Pasti seneng Pol, dan sangat termotivasi buat memberikan segalanya di atas lapangan. Namun, di satu sisi Alex Pastor kabarnya punya tugas khusus buat Vano bila ingin bisa masuk ke spot utama, yaitu mengimbangi match fitness rekan-rekannya yang lain. Mengingat ia sendiri sempat absen di 8 pertandingan Borneo FC karena cedera. Kemudian soal adaptasi pastinya, meskipun sama-sama paham kultur Belanda, tapi biar gimana pun, menyatukan visi dan misi pas pertandingan itu butuh yang namanya chemistry. Namun, Imin pribadi percaya, dengan pengalaman yang dimiliki, Vano bakal bisa melakukannya. Di balik diama dari Buen Doa, berteriak untuk harapan Sang Garuda. Lebih lanjut, jika nantinya Vano terpilih di skuad utama, kemungkinan ia akan menempati posisi Marcelino sebagai nomor 10 Vero, yang mana peran itu sejatinya adalah peran terbaik dari seorang Stefano Lillipali. Ingat, di ASEAN Games, ketika itu Vano tampil menggila ketika ditaruh di posisi belakang striker, termasuk ketika mencetak gol salto yang cakep ke gawang Cina Taipei, atau ketika ngolongin pemain Hong Kong untuk kemudian mencetak gol elegan. Pun begitu, ketika dia main di Borneo, sejak gabung pada 1 Mei tahun 2022, Vano sudah mampu mencetak 28 gol dan 36 assist dari status segi penampilan sejauh ini. Artinya apa? Kemampuan Vano sudah teruji, karena sebelum ke Liga Indonesia, dia mampu menunjukkan performa bagus ketika main di Divisi 2 Belanda
bersama SC Telstar, Almer City, dan SC Kambur. Dan sepanjang karirnya sebagai pemain, Vano sudah membuat total 85 gol dan 80 assist dari 357 caps di level klub. Serta jangan lupakan juga pengalaman Vano di level internasional juga terbilang oke. Dia pernah masuk ke skuad timnas Belanda, U16 dan U17. Lalu bersama timnas Indonesia senior, Vano sudah mencetak 30 caps dengan catatan 3 gol. Itulah yang mungkin jadi pertimbangan mengapa Vano dipanggil. Di sisi lain, pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, mengakui jika kekuatan timnas Indonesia yang sekarang dirasa jauh berbeda, mulai dari komposisi pelatih baru sampai adanya pemain-pemain diaspora yang baru. Walaupun di satu sisi, ia menilai sekuat timnas Indonesia tak memiliki fondasi kuat secara tradisional. Namun dengan adanya pemain keturunan, Indonesia benar-benar jadi tim yang sangat diwaspadai. Apalagi Cina sendiri juga butuh menang, karena jika kalah, ya udah mereka 99% gak akan bisa lolos. Kami harus mengerahkan 100% upaya kami. Meskipun Indonesia tidak memiliki fondasi tim yang kuat secara tradisional, susunan pemain yang dinaturalisasi membuatnya sulit untuk dihadapi, ucap Ivankovic, dikutip dari Sohu. Yep, Ivankovic sendiri sejatinya pasti belajar dari situasi yang dialami Arab serta Bahrain ketika mereka kalah di GBK. Dan menurut penuturan kiper Bahrain, Ebrahim Bulsalah, atmosfer di GBK bener-bener seperti neraka, pengap, sesak, dan penuh teriakan dari supporter. Selain itu, aura timnas Indonesia juga terlihat benar-benar berbeda ketika main di kandang. Perlu diketahui, Dix mengalami cedera hamstring pada 13 April saat menjalani laga Liga Super Denmark melawan Brown PF yang memaksanya ditarik keluar lapangan pada menit ke-23. Berurut data Transfermarkt, ia menjalani hamstring strain dan diperkirakan absen selama 42 hari sebelum dinyatakan fit kembali. Kini setelah sisi latihan penuh berintensitas ringan hingga normal hari ini, pelatih Jacob Nestrup berkata, resmi memasukkannya kembali dalam daftar 18 pemain untuk laga besok. Setelah latihan hari ini, Kevin Dix terpilih masuk skuad untuk pertama kalinya sejak cedera. Dan di laga terbaru, Kevin Dix tulis FC Copenhagen mencatat KN namanya karena ia mencetak gol dan penampilannya luar biasa. Kembalinya Dix diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan lini belakang, sekaligus menambah kedalaman skuad jelang babak gugur kompetisi Eropa. Di level internasional, Dix juga tengah menjadi sorotan PSSI sebagai bagian dari skuad timnas Indonesia. Di bawah arahan Patrick Kluivert, PSSI baru-baru ini mengumumkan skuad tesnya di Bali. Mulai besok dan Kevin Dix masuk dalam daftar nama pemain yang dipanggil untuk persiapan 2 laga kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Artinya, Kevin Dix bisa terlambat gabung tesnya timnas Indonesia. Kini, dengan kabar Kevin Dix yang sudah latihan dan masuk skuad, artinya ia sudah sembuh lebih cepat. Hal ini juga membuat Patrick Kluivert mendapatkan angin segar, sebab sektor beratnya tidak terlambat. Sampai kanan bakal aman dengan tumbuhnya Kevin Dix. Apalagi sebelumnya Sandy Walsh juga dikabarkan mengalami cedera sehingga terancam absen. Berdatangan di Bali, Dean James dan Joy Pelopelsi disambut fans. Satu persatu komponen timnas Indonesia sudah mulai merapat. Para pemain yang berkiprah di Eropa juga sudah terlihat batang hidungnya di Bali guna mengikuti pemusatan latihan. Terbaru, Dean James dan Joy Pelopelsi juga bergegas menuju ke Pulau Dewata itu. Seperti diketahui sebelumnya, beberapa pemain seperti Oli Ramni, Marcelino Ferdinand, dan Asnawi Mangko Alam sudah tiba lebih dulu sejak beberapa hari yang lalu. Sementara yang lain menyusul setelah menjalani laga terakhir musim 2024 sampai 2025. Dean James, misalnya, pemain klub Go Ahead Eagles itu membagikan foto sedang membahas hal tersebut, membawa koper masuk ke Bandara Schiphol di media sosial dini hari tadi. Begitu pula dengan sang Profesor Tom Hai. Di media sosial, gelandang timnas Indonesia itu menyatakan sudah berangkat ke Bali kemarin. Tak berbeda dengan Joy Pelopelsi, tandem Hai di lini tengah itu juga menampilkan beberapa foto yang menunjukkan dirinya bertolak ke Indonesia berupa gambar dari jendela pesawat dan pelukan hangat untuk sang buah hati. Tentu saja, kehadiran mereka di Bali ini pun
disambut baik oleh para penggemar di tanah air. Dukungan dan doa pun membanjiri kolom komentar di media sosial mereka. Dengan begitu lengkapnya para pemain Eropa yang tiba, ini menjadi angin segar dan semangat baru untuk Patrick Kluivert meramu strategi di 2 laga sisa nanti. Aksi konyol Kluivert di Bali